Muslims at prayers. It's a scene most Germans know only from television. This is where Salim worships. He's 19, studies technology, and identifies strongly with his faith. He says he's involved with the Young People's Islam Conference to show that being a German citizen and a practicing Muslim can go hand in hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang mengapa Islam lebih cepat berkembang di Eropa dan Amerika Utara atau Amerika Serikat daripada perkembangannya di Amerika Latin, sebagian dari Asia maupun di Afrika Tengah. Ya, tema ini sekaligus saya ingin gunakan untuk merespon dari pertanyaan seorang komentator Muslim begitu, yang bertanya tentang kenapa Ustadz Amerika dan Eropa itu berkembang Islamnya lebih cepat, terutama dalam dekade-dekade terakhir ini dibanding dengan apa yang terjadi di Amerika Latin, mungkin di Asia, negara-negara Asia, atau di saya tambahi lagi di Afrika Tengah gitu ya. Bahkan kita bisa melihat bahwa Kristen justru cukup berkembang di Afrika Tengah, bukan Afrika Utara. Ya, kalau Afrika Utara praktis Kristen lenyap semua. Ya, tapi masih bisa berkembang di Afrika Tengah gitu. Di sini pemirsa yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat dari data-data yang ada, bahwa sampai hari ini perkembangan-perkembangan yang terjadi di Amerika Latin itu tidak mencapai bergeser dari 1% saja. Ya, negara-negara seperti di Venezuela, kemudian Kolombia yang banyak gangsternya dan lain sebagainya, kemudian juga di mana, pokoknya di Amerika Latin itu ya, termasuk negara-negara yang banyak gangsternya, yang miskin-miskin itu ya, dan kelihatannya kurang pendidikan, Islam tidak begitu pesat perkembangannya ya. Bahkan kadang-kadang tidak mencapai 1% saja dari total penduduk itu ya. Sementara memang negara-negara ini yang banyak didominasi oleh dulunya dijajah oleh Portugal dan Spanyol, praktis memiliki agama mayoritas itu rata-rata adalah Katolik. Kemudian disusul dengan Protestan begitu. Inilah yang umum, dan pemirsa bisa melihat religious population di Amerika Latin ya, negara yang banyak masalah saya kira hari ini, relatif miskin dan lain sebagainya, itu Islam tidak cukup berkembang. Sebaliknya di Amerika itu, negara-negara di Amerika Utara, Islam itu berkembang sangat pesat sekali ya. Bahkan dalam suatu dekade itu sudah 2 kali lipat. Sekarang lebih dari 33% orang-orang Amerika sudah banyak Muslimnya, bahkan sekarang sudah masuk ke dalam Senat ya, lembaga-lembaga Senat ya. Dan ini yang agak cukup menakutkan bagi Donald Trump gitu ya, karena perkembangan Islam yang cukup besar ini, termasuk terhadap ya dukungan yang diberikan oleh masyarakat terhadap kekuatan-kekuatan Islam, misalnya kepada Ilhan Omar gitu, seorang wanita muda dari Somalia yang sekarang menjadi senator Partai Demokrat di Amerika Serikat. Hal yang relatif sama, bahkan lebih cepat lagi, adalah yang terjadi di Eropa, bahwa Islam berkembang sangat pesat ya. Kalau di Amerika sekitar 3-4% rata-rata kira-kira orang sudah masuk Islam, banyak karena konversi atau apa gitu ya. Dan di Eropa jauh lebih dramatik lagi perkembangan Islam itu. Di atas 5, 6, bahkan ada yang mengatakan 8-10% dari jumlah penduduk itu. Ya. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini sebetulnya penjelasan yang diberikan oleh
misalnya tentang teori tentang kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow itu bisa menjelaskan hal yang sederhana ini, ya, bahwa ketika orang pikirannya masih tertuju kepada bagaimana untuk survive, untuk mendapatkan materi di dalam kehidupan gitu ya, untuk bisa makan, minum dan lain sebagainya, rata-rata dia belum tertarik kepada hal-hal yang sangat serius gitu. Dan kadang-kadang ketika orang-orang seperti ini biasanya adalah orang-orang miskin dan tingkat pendidikan yang tidak memadai, bisa dengan mudah ya dipancing dengan makanan ya, Indomie dan lain sebagainya, itu bisa berubah agama. Dan inilah kelihatannya fenomena Indonesia juga pada tahun 70-an, di mana ketika orang masih makan belum genap gitu ya, belum bisa makan 3 kali begitu, ketika dapat bantuan itu langsung menganggap orang yang membantu itu bagus, padahal sebetulnya itu adalah umpan saja yang diberikan pancing, setelah itu diperas ya. Nah, itu tingkat yang paling dasar dari manusia adalah bagaimana memenuhi basic need-nya secara material atau masalah makan itu. Tetapi ketika masalah makanan ini sudah terpenuhi dengan baik ya, maka kebutuhan orang tidak lagi bisa digoda dengan makanan itu, kecuali orang yang sangat rakus ya. Kecuali orang yang sangat rakus ya, itu bisa digoda itu. Tapi kalau orang itu enggak terlalu rakus, dia bisa melihat jauh lebih tinggi dari itu ke dimensi kemanusiaannya. Misalnya adalah ada rasa kebutuhan untuk dihormati, ya, dengan menjaga etika, menjaga moralitasnya, ya, malu untuk menerima bantuan. Ini adalah orang-orang yang stratanya lebih tinggi, ya, di mana kepuasan yang sifatnya emosional atau inner self, ya, diri dari dalam itu jauh lebih dominan ya, dan karena itu mereka lebih mengembangkan kemanusiaan jauh lebih tinggi ya, tidak tergoda dengan hal-hal materi yang remeh-temeh begitu, seperti orang-orang yang kelaparan atau pasukan nasi bungkus begitu ya, dia demonstrasi pokoknya asal dapat nasi bungkus, kemudian uang 100.000 atau 200.000, wah sudah tidak mikir lagi itu. Siapa yang didukung terserah, yang penting dapat itu. Ini adalah sifat-sifat orang yang memang tampaknya dalam kondisi yang basic need. Lebih dari itu orang akan berpikir jauh lebih baik. Ketika prosperity-nya meningkat, dia bisa memenuhi kebutuhannya secara wajar, maka interaksi sosial ya itu akan meningkat nilai-nilainya. Dan lebih tinggi lagi adalah orang-orang yang tingkatnya itu mencari kebenaran itu sendiri. Ini dalam konteks manusiawi, ya, dalam konteks manusiawi itu. Ya, apa yang terjadi di Amerika maupun yang terjadi di Eropa hari ini adalah orang yang sudah melampaui dua hal yang pertama itu. Kalau dilihat dari teori tentang kebutuhan itu, ya, yang dikembangkan oleh Abraham Maslow itu, yakni ketika orang itu sudah tidak perlu bantuan dari segi materi, ya, tidak harus mendapatkan popularitas, ya, mau populer nggak populer nggak penting bagi dia, maka dirinya lebih jernih lagi untuk berpikir tentang kebenaran itu. Ya, pencariannya terhadap kebenaran itu akan muncul dari orang-orang yang tingkat kecerdasannya itu sangat tinggi. Ya, bahkan orang yang sampai pada tingkat ini relatif dia bisa melakukan perlawanan terhadap sosial, ya, terhadap pemikiran mainstream, ya, dan mereka tidak takut menghadapi situasi seperti itu. Nah, inilah yang saat ini banyak terjadi di Amerika maupun di Eropa. Jadi ketika misalnya dia dulu itu beragama Kristen dan lain sebagainya, ya, maka dia akan menggunakan energinya, kecerdasannya untuk melihat tentang ajaran Kristen itu sendiri. Ketika dia tidak bisa memahami tentang teologinya, hal yang biasanya dilakukan adalah mempertanyakan teologi itu kepada otoritas gereja yang berwenang. Nah, ketika otoritas gereja yang berwenang itu tidak bisa memberikan jawaban secara persis apa yang dimaksudkan itu, yang dipertanyakan itu, maka biasanya dia akan tidak puas itu dan akan mencari jawaban. Ya, ada intelektual audisi lah, ada pengembaraan intelektual begitu.
sehingga dia bisa dengan kejujuran hatinya itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menjadi dai-dai, menjadi mubalek-mubalek baru dengan tingkat keberanian yang memadai, ya, sumber daya yang ada, karena dia juga bisa berkorban. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah siap berkorban. Ya, dia menjadi mu'alaf, tidak ingin mendapatkan bantuan, tetapi justru ingin membantu untuk menyebarkan kebenaran ini kepada banyak pihak. Nah, inilah fenomena yang kelihatannya terjadi baik di Amerika Utara, di Amerika Serikat maupun yang ada di Eropa, terutama Eropa Barat, ya, yang ekonominya jauh lebih maju daripada yang ada di Eropa Timur. Dan karena itu Islam benar. Lah, mengapa Islam itu dipilih oleh mereka? Karena Islam itulah menjadi puncak kecerdasan itu, ya. Jadi kalau orang cerdas membaca teks ayat-ayat suci, dia akan jauh bisa membedakan, oh, ini superior ini ayat-ayatnya, atau ada kitab suci yang lain yang tampaknya lucu-lucu begitu. Itu bisa membedakan, ya, kalau kita itu cukup cerdas. Jadi tidak lagi tergantung kepada pastor, tidak lagi tergantung kepada pendeta, tidak lagi tergantung pada dia lebih percaya kepada kemampuan dirinya sendiri untuk berpikir secara memadai. Dan ketika para mu'alaf di kalangan ilmuwan, dan karena itu banyak ilmuwan yang masuk Islam, ya, sekali lagi banyak sekali ilmuwan yang masuk Islam, itu karena dia sudah lewat dalam memenuhi kebutuhan basic need-nya atau social need-nya, dan lebih dari itu adalah dia butuh tentang kebenaran itu. Itulah yang menyebabkan ketika orang-orang ini kemudian menjadi mu'alaf, maka mereka biasanya akan membentuk arus gelombang baru, ya. Ketika seorang tokoh, apalagi tokoh ilmuwan yang dikenal integritasnya dan kejujurannya, kemudian melakukan satu perubahan, maka dia akan membawa gerbong, ya, sanak keluarganya, kerabatnya, muridnya, mahasiswanya untuk sama-sama pindah itu. Dan ini menjadi snowballing effect, menjadi efek bola salju, ya. Awalnya mungkin satu titik di puncak bukit, tetapi kemudian turun menjadi efek bola salju itulah, ya, bisa menjadi longsoran, ya, menjadi badai yang luar biasa. Itu mengapa seringkali saya katakan bahwa memang masa depan sebuah agama itu akan diuji dengan intelektualitas itu. Dan inilah yang sekarang terjadi di Eropa maupun di Amerika. Ketika orang-orang sudah memiliki tingkat kesadaran yang sangat tinggi berkenaan dengan ajaran-ajaran agama, pasti dia akan berani untuk memilih mana ajaran yang benar itu dan meninggalkan ajaran yang keliru atau ajaran yang sesat. Tidak perlu konservatisme itu, ya, ortodoksi itu. Yang penting adalah kebenaran itu yang akan dipegang. Dan itu mengapa saat ini, ya, rame-rame orang meninggalkan Kristen. Ya, tempo hari saya sudah sampaikan upload video tentang bagaimana Jerman, bagaimana Perancis yang rame-rame meninggalkan Kristen, dan berbagai survei dan penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center juga menunjukkan fenomena yang sama, bahwa Kristen mengalami deklinasi di Amerika. Bahkan banyak suara mengatakan Eropa saat ini adalah post-Christianity, ya, satu era di mana Kristen sudah lewat, orang tidak lagi melihat ke Kristen dan kelihatannya akan menuju kepada Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.